Pernahkah kalian merasa bahwa sejarah seperti hanya menceritakan kisah-kisah para raja dan jenderal laki-laki? Seakan-akan dunia ini hanya dipimpin oleh mereka. Tapi faktanya, sepanjang sejarah ada banyak perempuan luar biasa yang memimpin kerajaan, mengalahkan musuh, bahkan membangun peradaban. Sayangnya, banyak dari mereka yang terlupakan atau bahkan sengaja dihapus dari buku sejarah. Jadi, hari ini kita akan menyelami kisah para pemimpin perempuan yang namanya jarang kita dengar, tetapi dampaknya luar biasa. Siapkan dirimu, mari kita mulai perjalanan ini. Hatshepsut, raja perempuan Mesir yang dilupakan. Di Mesir kuno, gelar Fir'aun hampir selalu diberikan kepada laki-laki. Tapi ada satu wanita yang menolak tunduk pada aturan itu. Dia adalah Hatshepsut. Tahukah kamu, Hatshepsut adalah wanita ketiga yang menjadi Fir'aun dalam 3000 tahun sejarah Mesir kuno. Dan wanita pertama yang memegang kekuasaan penuh atas jabatan tersebut. Cleopatra yang juga memegang kekuasaan tersebut akan memerintah sekitar 14 abad kemudian. Hatshepsut, putri Raja Thutmose I, menjadi Ratu Mesir ketika ia menikahi saudara tirinya, Thutmose II, sekitar usia 12 tahun. Setelah kematian Thutmose II, ia mulai bertindak sebagai wali untuk anak tirinya, bayi Thutmose III. Tetapi kemudian mengambil alih kekuasaan penuh seorang Fir'aun, menjadi rekan penguasa Mesir sekitar tahun 1473 sebelum Masehi sebagai Fir'aun yang ke-6 dari dinasti ke-18. Mengetahui bahwa perebutan kekuasaannya sangat kontroversial, Hatshepsut berjuang untuk mempertahankan legitimasinya dengan menunjuk garis keturunan kerajaannya dan mengklaim bahwa ayahnya telah menunjuknya sebagai penggantinya. Ia berusaha untuk mengubah citranya, dan dalam patung dan lukisan pada masa itu, ia memerintahkan agar ia digambarkan sebagai Fir'aun laki-laki dengan janggut dan besar. Namun, dalam gambar lain, ia muncul dalam pakaian adat wanita. Di bawah kepemimpinannya, Mesir berkembang pesat. Ia mengirim ekspedisi ke negeri misterius bernama Pun, yang diyakini sebagai wilayah di Afrika Timur. Hasilnya, Mesir kaya raya. Ia juga membangun kuil indah di Deir el-Bahri yang masih berdiri hingga hari ini dan dianggap sebagai salah satu keajaiban arsitektur Mesir kuno. Tapi ada satu masalah. Setelah kematiannya, nama dan gambarnya dihancurkan oleh penerusnya, Thutmose III. Thutmose III memusnahkan hampir semua bukti pemerintahan Hatshepsut, termasuk gambar dirinya sebagai raja di kuil dan monumen yang dibangunnya. Mungkin untuk menghapus contohnya sebagai penguasa wanita yang kuat, atau untuk menutup celah dalam garis suksesi laki-laki dinasti tersebut, seakan-akan dia tidak pernah ada. Untungnya, arkeolog modern berhasil mengungkap kisahnya. Ratu Sondok, pemimpin cerdas dari Korea. Di Korea abad ke-7, ada seorang perempuan yang tidak hanya cerdas tapi juga visioner. Ratu Sondok dari kerajaan Silla. Sondok naik tahta di saat banyak orang masih meragukan kepemimpinan perempuan. Tapi dia membuktikan bahwa dirinya bukan pemimpin sembarangan. Salah satu peninggalannya yang paling terkenal adalah Chomsongde, observatorium astronomi tertua di Asia. Chomsongde yang berarti menara pengamat bintang. Kenapa ini penting? Karena Sondok sadar bahwa untuk menjadi kuat, sebuah negara harus memahami waktu, cuaca, dan musim. Dengan observatorium ini, petani bisa tahu kapan waktu terbaik untuk bercocok tanam, dan pasukan bisa merencanakan strategi perang dengan lebih baik. Situs sejarah terkenal Chomsongde, peninggalan masa pemerintahan Ratu Sondok, dikategorikan sebagai harta nasional Korea Selatan karena memiliki nilai budaya tinggi. Selain itu, dia juga memperkuat pertahanan kerajaan dan menjalin hubungan diplomasi dengan dinasti Tang di China. Kemampuan intelektual Ratu Sondok dalam melakukan diplomasi mampu menangkal Silla dari serangan Baekje dan Goguryeo. Sayangnya, sebagian besar catatan tentang Ratu Sondok berasal dari Samguk Sagi dan Samguk Yusa yang ditulis oleh sejarawan pria setelah masa pemerintahannya. Karena dia adalah pemimpin perempuan pertama di Korea, banyak bangsawan dan pejabat yang menentangnya.
Sehingga catatan sejarah seringkali bias atau dipenuhi dengan pandangan negatif. Meskipun ada propaganda yang meremehkan perannya, tidak bisa disangkal bahwa dia adalah sosok penting dalam sejarah Korea. Ratu Zinga, pejuang tangguh melawan penjajah. Sekarang, kita beralih ke Afrika. Di Angola, ada seorang ratu yang namanya seharusnya disandingkan dengan para jenderal besar dunia. Ratu Zingambande merupakan salah satu raja paling luar biasa dalam sejarah Afrika. Terkenal karena kecerdasannya, kebijaksanaan politik dan diplomatiknya, serta keberaniannya yang tak tertandingi dalam menghadapi serangan kolonial Portugis pada abad ke-17. Tahun 1600-an, Portugis mencoba menjajah tanah kelahirannya. Lokasi kerajaan yang strategis menjadikannya target utama eksploitasi kolonial. Tapi Zinga tidak tinggal diam. Ia memimpin pasukan dan mengembangkan strategi perang gerilya yang membuat pasukan Portugis kewalahan. Yang menarik, Zinga tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, ia juga ahli dalam diplomasi dan negosiasi ulung. Di era ketika para pemimpin Afrika sering direndahkan oleh penjajah Eropa, ketika bertemu dengan gubernur Portugis, ia sengaja duduk di atas pelayan yang berlutut agar terlihat setara dengan lawan bicaranya. Penolakan Zinga untuk menerima posisi bawahan merupakan tindakan pembangkangan yang kuat. Pertemuan ini melambangkan penolakannya untuk direndahkan oleh kekuatan kolonial dan menandai dimulainya perlawanan legendarisnya. Ia terus berjuang hingga usia 80 tahun, usia yang luar biasa untuk seorang pemimpin perang. Kisah hidupnya merupakan bukti semangat perlawanan yang gigih terhadap penindasan dan perjuangan untuk kedaulatan dan kebebasan masyarakat Afrika. Permaisuri Cixi, wanita di balik kekaisaran Qing. Di Tiongkok abad ke-19, ada seorang perempuan yang secara tidak langsung memegang kendali atas salah satu kerajaan terbesar di dunia. Permaisuri Cixi mendominasi istana dan kebijakan dinasti kekaisaran terakhir Tiongkok selama hampir 50 tahun. Ia memasuki istana sebagai permaisuri berpangkat rendah atau selir Kaisar Xianfeng dan melahirkan pewarisnya Kaisar Tongzhi. Ketika Tongzhi naik tahta saat masih anak-anak, Cixi menjadi permaisuri janda dan penguasa bersama yang luar biasa berkuasa. Cixi dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial. Beberapa sejarawan menganggapnya sebagai penguasa yang kejam. Tapi banyak yang setuju bahwa dialah yang membawa modernisasi ke Tiongkok. Ia membangun industri, memperbarui militer, dan mendukung pendidikan. Selama ribuan tahun, Tiongkok bergeming karena merasa superior di antara bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa barat yang hendak berdagang dengan Tiongkok dianggap tidak layak berada di hadapan Kaisar Sang Anak Langit. Bagi Tiongkok, teknologi yang dibawa bangsa-bangsa barat hanyalah mainan. Tiongkok sudah punya segalanya dan justru harus ditiru oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Namun Cixi sadar bahwa negaranya harus berubah agar dapat bertahan. Dapat dikatakan dengan penekanan bahwa permaisuri Cixi adalah orang pertama dari rasnya yang memahami masalah hubungan Tiongkok dengan dunia luar dan memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat dinastinya dan untuk mendorong kemajuan material. Namanya sering dicap buruk karena kebijakannya yang keras terhadap pemberontakan dan reformasi yang dianggap terlambat. Namun, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa Cixi sebenarnya mendukung reformasi di akhir masa pemerintahannya, seperti membubarkan sistem ujian kekaisaran dan merancang konstitusi yang lebih modern. Ratu Ranavalona I, penguasa Madagaskar yang kontroversial. Di abad ke-19, ketika negara-negara Eropa berlomba-lomba menjajah Afrika, Madagaskar tetap bertahan berkat satu wanita. Ratu Ranavalona I memerintah dari tahun 1828 hingga 1861. Adalah salah satu pemimpin paling kontroversial dalam sejarah Afrika. Di satu sisi, ia berhasil menjaga kedaulatan Madagaskar dari kolonialisme Eropa, terutama Prancis dan Inggris, dengan menerapkan kebijakan isolasionis dan nasionalisme ekstrim. Namun, di sisi lain, pemerintahannya ditandai dengan aturan yang sangat keras, eksekusi massal, serta kebijakan tenaga kerja paksa yang membuat banyak rakyatnya menderita. Salah satu langkah drastisnya adalah mengusir misionaris Eropa dan melarang ajaran Kristen, karena ia melihat agama tersebut sebagai ancaman terhadap tradisi dan budaya Madagaskar. Ia juga menerapkan metode Tangena, yaitu uji coba racun untuk mengadili orang yang dicurigai sebagai pengkhianat atau penyihir yang menyebabkan kematian banyak orang.
Meskipun begitu, di bawah pemerintahannya, Madagaskar tetap mandiri dan beberapa sejarawan melihatnya sebagai pemimpin yang berusaha melindungi bangsanya dari kolonialisme. Meskipun dengan cara brutal, setelah kematiannya, kebijakan isolasionis mulai dilonggarkan. Tetapi Madagaskar akhirnya jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1895. Jadi, menurut kalian, apakah Rana Valona I lebih layak dikenang sebagai pahlawan yang mempertahankan negaranya? Atau sebagai tiran yang menindas rakyatnya? Sejarah masih memperdebatkan hal ini. Sayyidah Al-Hura, ratu yang berani menantang kekuatan besar dunia. Pada tahun 1492, saat Granada jatuh ke tangan Spanyol, Sayyidah Al-Hura, seorang gadis Andalusia, terpaksa mengungsi ke Maroko. Di tanah baru ini, ia akan tumbuh menjadi ratu yang menantang kekuatan Eropa. Sayyidah menikah dengan Sultan Abu Al-Hasan Al-Mandari dan bersama-sama mereka membangun kembali Tetuan, kota yang kini menjadi pusat perdagangan Maroko. Namun, setelah suaminya meninggal, Sayyidah Al-Hura naik tahta sebagai ratu berdaulat. Tapi kekuasaannya tidak hanya terbatas pada daratan. Bersama bajak laut legendaris Khair al-Din Barbarossa, Sayyidah memimpin serangan terhadap kapal-kapal Spanyol dan Portugal di Mediterania. Ini bukan sekedar perompakan, tetapi balas dendam atas penindasan yang dialami orang-orang Muslim Andalusia. Pada tahun 1541, Sayyidah menikah dengan Sultan Ahmad Al-Wattasi, namun setelah pernikahan ini, pengkhianatan datang dari menantunya sendiri. Sayyidah digulingkan dan menghilang dari sejarah. Kepergiannya yang misterius menambah elemen kehebatan dalam karirnya. Kisah keberaniannya tetap hidup. Dalam konteks sejarah yang sering mengabaikan pemimpin perempuan, Sayyidah Al-Hura menjadi simbol dari kekuatan dan keberanian perempuan dalam dunia yang sangat patriarkal. Dikenang sebagai perempuan terakhir yang menyandang gelar Hura, penguasa independen dalam dunia Islam. Tomoe Gozen, samurai perempuan Jepang. Di dunia samurai yang didominasi laki-laki, dia muncul sebagai sosok yang tak hanya ikut bertempur, tapi juga memimpin pasukan di medan perang. Keahlian bertarungnya yang legendaris membuatnya diabadikan dalam Heike Monogatari, salah satu karya klasik fiksi Jepang. Pada abad ke-12, Jepang diguncang oleh perang saudara yang dikenal sebagai Perang Genpei. Di tengah pertempuran sengit itu, ada seorang samurai perempuan yang bernama Tomoe Gozen. Tomoe Gozen adalah seorang pejuang yang tangguh dan dipercaya memiliki keterampilan luar biasa dalam menggunakan pedang dan busur. Ia berperang di bawah pimpinan Minamoto no Yoshinaka, dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam satu pertempuran. Ia mampu menaklukkan lebih dari satu musuh dengan mudah. Tak hanya terampil berperang, Tomoe Gozen juga seorang pemimpin yang mampu memotivasi pasukannya untuk bertarung mati-matian. Meski akhirnya setelah kekalahan Yoshinaka, ia menghilang dari catatan sejarah, beberapa cerita mengatakan dia menghilang dan menjadi biksuni, sementara versi lain menyebut dia dipaksa menikah dengan musuhnya. Tapi satu hal yang pasti, keberadaannya membuktikan bahwa perempuan juga punya tempat dalam sejarah samurai, meski seringkali terpinggirkan. Tomoe tetap dikenal sebagai simbol kekuatan dan keberanian perempuan di dunia samurai. Isabel I dari Castile, Ratu Spanyol yang memersatukan negeri. Di akhir abad ke-15, dunia berubah selamanya berkat seorang perempuan, Ratu Isabel I dari Castile. Bersama suaminya Ferdinand II dari Aragon, Isabel berhasil menyatukan Spanyol yang terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Namun, prestasi Isabel lebih dari sekedar menyatukan Spanyol. Ia memainkan peran penting dalam mendorong penjelajahan ke dunia baru. Keputusannya dalam memberikan dukungan finansial kepada Christopher Columbus untuk melakukan perjalanan yang akhirnya membawa penemuan benua Amerika pada tahun 1492, yang pada akhirnya mengubah peradaban dunia. Tidak hanya itu, Isabel juga terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang berani, termasuk menjalin pernikahan strategis dan menjalankan inkuisisi Spanyol untuk mempertahankan agama Katolik di negara tersebut. Kebijakan ini menuai kontroversi besar karena menyebabkan penganiayaan terhadap kaum minoritas termasuk Yahudi dan Muslim yang dipaksa pindah agama atau diusir dari Spanyol. Isabel meninggal pada tahun 1504, tetapi pengaruhnya bertahan sangat lama.
Penyatuan Spanyol, ekspansi kolonial, serta reformasi militernya membentuk dasar bagi kejayaan Spanyol sebagai kekuatan dunia pada abad ke-16 dan ke-17. Isabel, meskipun dikenang akan kebijakannya yang kontradiksi, merupakan sosok ratu yang sangat berpengaruh dalam sejarah Eropa. Cleopatra VII, Ratu terakhir Mesir Ptolemik. Cleopatra VII mungkin salah satu dari sedikit pemimpin perempuan yang kita kenal, tetapi banyak yang belum tahu betapa cerdas dan strategis dirinya dalam mempertahankan Mesir. Dia menguasai diplomasi, ekonomi, dan militer, serta berusaha keras mempertahankan kedaulatan Mesir di tengah ekspansi Romawi. Sebagai ratu terakhir dari dinasti Ptolemik, Cleopatra adalah salah satu dari sedikit penguasa Ptolemik yang benar-benar belajar bahasa Mesir, di mana sementara sebagian besar pendahulunya tetap menggunakan bahasa Yunani. Ini menunjukkan betapa besar usahanya untuk terhubung dengan rakyatnya. Selain itu, dia juga seorang pendukung ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di bawah kepemimpinannya, perpustakaan Alexandria tetap menjadi pusat intelektual dunia. Dia berhasil membangun aliansi dengan Julius Caesar dan kemudian Mark Antony untuk melawan kekuatan Romawi yang terus berkembang. Meski pada akhirnya kalah dalam pertempuran Actium melawan Octavianus, kemudian Kaisar Augustus, Cleopatra dikenal karena keberaniannya melawan takdir yang sulit. Sayangnya, sejarah sering lebih fokus pada kehidupan pribadinya ketimbang prestasinya sebagai pemimpin yang berjuang keras melindungi negerinya. Indira Gandhi, Perdana Menteri perempuan pertama India, adalah seorang pemimpin yang tegas dan berani dalam menghadapi tantangan besar. Ia memimpin India dari periode yang penuh dengan ketegangan politik dan konflik internasional. Selama masa jabatannya, Indira memperkenalkan kebijakan-kebijakan kontroversial, termasuk nasionalisasi bank-bank besar dan pembentukan program ekonomi yang ambisius yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kredit lebih mudah diakses oleh rakyat miskin. Pada tahun 1971, ia memimpin India dalam Perang India-Pakistan yang berujung pada pembentukan negara Bangladesh. Pada tahun 1975, Indira mengumumkan keadaan darurat nasional dengan alasan ketidakstabilan politik dan ancaman terhadap negara. Selama masa darurat ini, kebebasan sipil dikurangi, media dikontrol ketat, dan ribuan lawan politiknya ditangkap. Banyak yang melihat ini sebagai bentuk kediktatorannya. Indira meninggal pada tahun 1984 setelah dibunuh oleh dua pengawal Sikhnya. Terlepas dari semua kontroversinya, Indira tetap dikenal sebagai pemimpin kuat yang membentuk kebijakan India modern. Keputusannya berani, meskipun terkadang keras, tetapi ia tidak takut menghadapi tantangan. Ia membuka jalan bagi kepemimpinan perempuan di India dan meninggalkan warisan yang masih diperdebatkan hingga kini. Nah, itulah 10 tokoh pemimpin perempuan yang jarang disebut dalam buku sejarah, tetapi memiliki pengaruh besar dalam dunia. Mereka bukan hanya simbol kekuatan perempuan, tapi juga bukti bahwa pemimpin sejati tidak terikat oleh gender. Dari Mesir kuno hingga India modern, dari Eropa hingga Afrika, mereka bukan hanya pemimpin biasa. Mereka adalah visioner, diplomat, dan pejuang yang mengubah dunia. Mari kita terus menghargai dan mengingat perjuangan mereka. Karena seperti yang kita lihat, sejarah tidak pernah hanya milik satu kelompok, dan pemimpin perempuan juga pantas mendapat tempatnya dalam kisah-kisah besar di dunia. Tinggalkan komentar tentang tokoh lainnya yang menurut kalian layak diingat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.